Smart FM. Smart Career. Small listeners, kalau Anda pernah mendengar konsep Ikigai yang lahir dari suatu negara yang punya umur yang cukup panjang gitu ya, yaitu Jepang, mungkin akhirnya menjadi tertarik gitu ya dan ingin mendalami konsep Ikigai ini sendiri. Audrey pun mungkin sudah sering mendengar di beberapa siaran Smart FM, cuman kayaknya memang cukup sulit ya untuk mencapai titik kita bisa mencapai Ikigai tersebut. Dan seperti apa sih sebenarnya ketika kita padukan Ikigai, konsep Ikigai dengan pekerjaan kita sehari-hari, kita akan membahasnya dalam Smart Career. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Antony Diamartin. Selamat datang di podcast Smart Career, Pak Antony. Senang banget, Audrey, pada kesempatan ini. Biasanya siaran Smart Emotion ya. Yes. Kali ini di podcast. Betul. Senang banget bisa hadir lagi untuk bicara soal karir. Yes. Aku mau ngomongin tentang Ikigai, karena ini jadi topik yang cukup sering diperbincangkan oleh banyak narasumber di Smart FM. Dan mungkin kayaknya kita juga pernah ngomongin tentang Ikigai sendiri. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum paham juga nih konsep Ikigai. Sebenarnya konsep Ikigai ini sepenting apa sih kita harus pahami dalam kehidupan Pak Antony? Oke, jadi kalau kita boleh kompresnya cerita tentang Ikigai itu sendiri, itu kan sebenarnya dari penelitian yang dilakukan di sebuah pulau di Okinawa. Kenapa sih orang di sana bisa hidup begitu panjang, usianya bisa begitu tua gitu? Nah, salah satu ternyata setelah selidik demi selidik, ternyata mereka punya konsep yang namanya Ikigai. Ikigai kalau diterjemahkan adalah the meaning of life. Buat apa sih aku hidup? Buat apa sih aku berada di dunia ini? Jadi ketika orang-orang di Pulau Okinawa itu ditanya, kenapa kamu harus hidup hari ini? Oh ya, aku mesti tetap hidup hari ini karena aku dibutuhkan sama temanku. Aku dibutuhkan sama dia. Kalau aku nggak ada, nanti aku merepotkan. Nanti akan bikin dia susah. Jadi setiap hari, orang di pulau ini bangun dengan sebuah semangat bahwa aku dibutuhkan sama yang lain. Nah, lantas kisah ini kemudian dipublikasikan dan kemudian ditulis dalam bukunya yang judulnya Ikigai. Nah, dalam konsep pekerjaan dan karir, Ikigai itu selain bermakna bahwa ini adalah makna kenapa aku harus hidup, makna kenapa aku harus bekerja, tapi Ikigai juga mengandung 4 elemen penting sebenarnya. Pertama adalah mempertanyakan apa sih sebenarnya yang menjadi passion-nya kita. Apa sih yang kita sukai, apa sih yang kita nikmati. Yang kemudian yang kedua adalah profession. Profession bicara mengenai apa sih sebenarnya yang aku kuasai, apa sih sebenarnya yang aku mampu lakukan. Nah, yang ketiga adalah bicara mengenai apa sih sebenarnya dari pekerjaan ini yang aku merasa bahwa itu sesuatu dibutuhkan oleh masyarakat. Mission. Ya. Dan yang terakhir adalah apa sih yang aku akhirnya diberikan imbal balik atas apa yang aku lakukan. Vocation. Jadi ada passion, profession, mission, dan vocation. Nah, gabungan dari keempat hal inilah yang kita sebut sekarang ini sebagai Ikigai. Jadi kalau kita boleh simpulkan, artinya ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang berasaskan Ikigai ini adalah aku bisa menggabungkan bahwa yang aku lakukan itu adalah sesuatu yang aku bisa sukai. Ya, aku bisa nikmati. Di sisi lain, itu aku membangun kemampuanku di situ. Sehingga aku semakin mahir, semakin ahli, semakin terampil dalam pekerjaan itu yang aku sukai tadi. Dan yang aku sukai itu dan aku lakukan itu pun ternyata dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah melalui yang aku kerjakan dan disukai oleh masyarakat itulah aku dibayar. Aku punya penghidupan. Kita ambil contoh, Audrey. Misalnya contoh. Kita ambil contoh misalnya katakanlah 2 guru misalnya. Yang punya Ikigai sama yang nggak punya Ikigai. Yang nggak punya Ikigai akan merasa bahwa ya udah, saya kenapa jadi guru? Karena memang saya nggak dapat pekerjaan di mana-mana, akhirnya dapat pekerjaan jadi guru, ya udahlah saya akan menjadi guru gitu kan. Nah, sementara seorang guru yang punya Ikigai akan melihat bahwa enggak, saya bukan cuma sekedar datang ke sekolah dan mengajar, tapi saya memiliki memang kesukacitaan saya adalah ketika saya bisa sharingkan sesuatu. Dan saya punya keahlian untuk mengajarkan materi yang sulit, pelajaran yang sulit menjadi mudah untuk dimengerti. Dan itu memang dibutuhkan oleh siswa-siswa yang memang nggak ngerti. Dan melalui itulah aku dibayar.
Nah, kalau seorang guru bisa menemukan seperti itu, sebenarnya bukan cuma berlaku untuk guru ya, Ya. berlaku untuk Semua semua profesi. profesi. Maka kita katakan dia menemukan ikigainya, Mhm. gitu. Oke, tapi mungkin cukup apa ya, agak sulit juga ya untuk kita bisa berpikir ya bisa dikatakan positif, sepositif itu gitu. Ya. Karena mungkin tekanan kerja, mungkin awalnya kita ketika mendapatkan sebuah pekerjaan mungkin kita bersyukur bisa berdampak, bermanfaat untuk pekerjaan dan juga orang-orang sekitar, Ya. Pak Antoni. Tapi kan ditambah Ya. dengan tekanan pekerjaan ataupun juga mungkin beban kerja yang makin banyak. Ya. Ini kayaknya akan menyulitkan kita untuk tetap konsisten menjalani ikigai tersebut. Ini jadi tantangan nggak, Pak Antoni? Tantangan banget. Hmm. Itu sebabnya sekaligus juga pada kesempatan ini mungkin kita bisa memberikan tips juga kepada para pendengar kita untuk smart listener yang mungkin bertanya-tanya, oke, tapi kan aku tidak merasa aku menemukan ikigaiku. Betul. Pak Antoni mah pekerjaannya kayak menyenangkan. Iya. Dan baru-baru ini aku sempat merasa iri dengan salah satu rekan yang pekerjaannya dia adalah dia dibayar untuk jalan-jalan. Jadi keliling karena pekerjaannya berurusan dengan bisnis tour. Jadi dari satu tempat ke tempat lain. Saya cuma memberikan komentar, astaga enak banget gitu. Kerjamu tuh cuma jalan-jalan dan dibayar lagi. Gitu. Ya. Karena memang passionnya dia adalah dia senang jalan-jalan, membawa orang, kemudian bercerita. Dan buat dia adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan dia bilang bener. Dia bilang, Pak Antoni, aku dibayar lagi untuk apa yang aku sukai itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi, pertama-tama kita mulai dengan refleksikan ke dalam lagi. Harus menanyakan lagi, why? Kenapa sih aku melakukan pekerjaan ini? Jadi, buat Anda yang merasa, kayaknya aku dicemplungkan deh di dalam pekerjaan ini. Tetap saja ada kesempatan buat Anda untuk bertanya ulang, merefleksikan ulang, bertanya, apa sebenarnya yang mendasar dari pekerjaan ini? Mengapa saya perlu menekuni pekerjaan ini dan apa alasannya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan bagian yang menurut saya juga cukup penting dalam pembelajaran ini adalah terus-menerus menggali dan bertanya. Kalau perlu bertanya kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan itu. Apa sih yang mereka nikmati dari pekerjaan itu? Kadang gini, kita mungkin tidak punya sudut pandang yang seperti yang mereka lihat, yang membuat mereka akhirnya kenapa suka dengan pekerjaan itu. Misalnya awal-awal ketika saya menekuni pekerjaan di psikologi, saya masih ingat gitu. Saya harus bertanya kepada senior saya, profesor saya, dosen saya. Kenapa sih? Misalnya contoh salah satu hal yang saya paling benci mata kuliahnya adalah psikologi anak. Karena saya merasa bahwa anak itu merepotkan. Waktu ketika saya masih mahasiswa waktu itu. Sampai saya masih ingat waktu itu saya bertanya kepada salah satu dosen saya. Dan dosen saya menerangkan dengan penuh semangat. Karena dia dosen psikologi anak gitu. Dan disitulah kemudian saya mulai berpikir, iya ya. Kenapa saya tidak punya sudut pandang seperti itu? Dan akhirnya kemudian perlahan-lahan saya mulai menikmati mata kuliah itu. Jadi bertanyalah. Dan yang juga sangat penting adalah, sangat penting dalam pembelajaran ketika kita mencoba untuk belajar punya ikigai adalah minta feedback. Dari apa yang kita lakukan. Kadang-kadang gini, ketika saya menekuni misalnya pekerjaan sebagai profesi, sebagai trainer, pembicara, yang justru membuat kita akhirnya menemukan ikigai yang semakin dalam adalah feedback dari para peserta. Yang setelah di training, datang kepada kita dan mengatakan, aduh Pak Antoni, terima kasih ya Pak. Bapak mengubah hidup saya, Bapak memberikan pengaruh yang luar biasa. Saya udah hampir, bahkan banyak kisah yang sampai mau mengakhiri hidupnya. Bapak memberikan motivasi saya, Bapak memberikan semangat kepada saya. Buat saya adalah, wow, ternyata apa yang kita lakukan kita nggak sadari loh. Dan itu berdampak. Yakin, saya sama seperti kayak Mbak Audrey kan. Kadang-kadang melakukan pekerjaan apa sih? Siaran di Smart FM, memberikan siaran-siaran inspirasi. Kadang-kadang kita nggak melihat. Sampai tiba-tiba ada pendengar dan kemudian mengatakan, Mbak Audrey, aduh saya cuma mendengarkan suaranya. Tapi Mbak tahu nggak, ketika Mbak membawakan acara itu saya pernah terinspirasi. Dan kadang-kadang kita terkaget-kaget sendiri. Dan akhirnya kita menemukan alasannya. That is ikigai. Oke, berarti penting sekali untuk kita terus menggali ya, Pak Antoni ya. Sisi-sisi apa sih yang sebenarnya kita sukai, kita passionate, dan ternyata punya dampak yang besar untuk orang-orang sekitar gitu ya. Tapi mungkin yang juga cukup sulit gitu ya. Kadang kita selalu mengharapkan imbalan-imbalan nih dari pekerjaan kita gitu ya. Kadang kita selalu kecewa ketika kita udah all out, kita udah jor-joran. Tapi kok kayaknya respon tadi itu ya yang mungkin, wah ternyata kerjanya bagus dan lain sebagainya, itu kita nggak dapatkan. Nah, gimana nih caranya untuk kita bisa tetap stay konsisten, Pak?
Itu sebabnya Ikigai kemudian memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting sebenarnya, Oke. bahwa penghargaan tertinggi Mhm. itu bukan karena pujian dari eksternal. Hmm. Ikigai mengajarkan bahwa justru penghargaan tertinggi adalah ketika muncul motivasi intrinsik lagi. Oke. Ketika aku merasa bahwa mau dihargai, mau orang bilang senang, mau orang merasa memuji aku atau enggak, itu adalah urusan kedua. Urusan pertama-tama adalah aku enjoy, aku menikmati. Yes. Aku merasa dengan melakukan pekerjaan ini sendiri, I get the reward gitu. Ya. Jadi itulah yang kemudian akhirnya membuat orang-orang melakukan Ikigai betul-betul akhirnya kalau kita perhatikan total di dalam melakukan pekerjaannya. Kenapa? Mereka melihat purpose, mereka melihat alasan kenapa mereka melakukan pekerjaan ini dengan luar biasa. Ya. Di salah satu televisi itu pernah memberikan siaran serial tentang orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang paling mengerikan, menyebalkan, yang dianggap paling jorok gitu. Oke. Dan yang paling menarik adalah pernah ada gini, sebuah bagian di mana yang diwawancara adalah pembersih kandang binatang di Oke. kebun binatang. Kebun binatang. Mhm. Bayangkan, yang dia bersihkan adalah kotorannya binatang setiap hari. Yes. Yang menarik adalah si pembersih ini lantas suatu hari ditanya kenapa, karena wajahnya selalu ceria dan bersemangat oke. gitu loh. Aha. Terus ditanya, kok bisa sih ya kamu lakukan pekerjaan itu membersihkan kotoran-kotoran gitu loh, kotoran binatang lagi gitu. Ya. Yang luar biasa adalah ketika dia menjawab, enggak, ketika aku membersihkan itu, aku merasa seolah-olah binatang-binatang, para singa yang aku bersihkan, jerapah, gajah yang aku bersihkan ini, mereka mengucapkan terima kasih kepada aku. Dan itu yang aku rasakan, dan itu yang membuat aku setiap pagi melakukan bersemangat bahwa aku memberikan tempat yang nyaman buat mereka. Yes. Nah, kalau kita perhatikan, luar biasa kan? Betul. Buat mereka adalah tidak peduli apakah dia dapat penghargaan, berapa bayarannya dan sebagainya. Tapi mereka melakukan dengan luar biasa. Dan saya percaya, orang-orang yang memiliki Ikigai seperti ini, seperti apa mereka melakukan pekerjaan? Pasti total. Yes. Karena buat mereka udah nggak peduli lagi lingkungan menghargai dia atau tidak. Yang dia akan lakukan adalah dia akan memberikan terbaik, karena alasan untuk melakukan pekerjaan itu bukan eksternal. Yes. Alasan untuk melakukan pekerjaan itu Dari muncul dari internal. dirinya sendiri. Wow, ini adalah next level ya. Jadi mungkin kita sekarang belum ada di posisi itu, Pak Antoni, Yes, tapi betul. it's a long journey gitu Betul. ya. Mulailah kenali dulu apa yang Anda suka, apa yang Anda lakukan, profesinya. Yes. Kenapa sih kok profesi ini menjadi penting gitu ya dalam pekerjaan ataupun juga kegiatan Anda, sehingga Anda juga bisa mengenali purpose ataupun tujuan Anda Banget. hidup di dunia ini. Persis. Gitu ya. Itulah Antoni ya. Ikigai. Itulah Ikigai. Semoga kita bisa menerapkan Ikigai ini sehingga seperti orang-orang Okinawa ya, umurnya Betul. bisa panjang, Iya. produktif, dan punya kebermanfaatan lah di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. So, thank you Amin. Pak Antoni, Sama-sama, insight-nya Mbak Audrey. pada Yes. episode kali ini. Kita akan ketemu di episode lainnya. So, tetaplah bersama kami dalam podcast Smart Career hanya di YouTube channel Smart FM. Smart FM. Smart Career. Make your future better.